Ruqyah artinya mengobati dengan membacakan sesuatu seperti mantra-mantra, jampi-jampi. Ruqyah yang menggunakan Al-Quran, doa-doa dari hadis Nabi yang sahih, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, itu disebut ruqyah syariah. Semua orang mungkin bisa meruqyah, namun tidak semua orang mau menjadi peruqyah. Peruqyah itu ada yang ustadz dan ada juga yang bukan ustadz. Ruqyah itu menyibukkan. Itulah mengapa sebagian besar asatidz tidak mengkhususkan diri menjadi peruqyah. Karena memang tugas utama mereka adalah berdakwah, mengajarkan agama kepada umat. Ruqyah itu mengandung risiko. Benar, memang benar. Musuh peruqyah adalah iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin, kemudian tukang sihir, kemudian orang jahat, dan orang bodoh. Lalu, apa yang membuat seseorang menjadi peruqyah? Pada umumnya, orang-orang yang meminta bantuan peruqyah itu ketika mereka terkena gangguan jin. Orang-orang membutuhkan ruqyah saat mereka sakit. Sakit membuat hidup mereka menderita, hilang kenikmatan, hilang keceriaan, tidur tidak tenang, makan tidak enak. Lalu setelah Anda datang meruqyahnya dan Allah izinkan kesembuhan, maka Anda telah menolongnya. Anda telah menjadi perantara kesembuhan baginya. Itu sangat istimewa. Namun, ruqyah tidak hanya untuk orang sakit. Ada orang yang terkena sihir sehingga pernikahannya diambang perceraian. Ada orang yang terkena sihir agar usahanya bangkrut. Ada orang yang terkena sihir agar tidak bisa menikah. Ada yang terkena sihir agar tidak bisa punya anak. Ada yang terkena sihir agar menjadi gila. Dan banyak lagi kemudaratan yang terjadi akibat sihir ini. Atas izin Allah, dengan ruqyah yang Anda bacakan padanya, dia pun terlepas dari sihir. Kan? Luar biasa. Anda menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bukankah Allah mencintai seorang muslim yang bermanfaat bagi saudaranya? Nah, semoga dengan ilmu ruqyah yang kita miliki, kita bisa membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Yang dengan itu, kita berharap agar Allah ridho kepada kita. Ketahuilah, di depan sana ada banyak pahala kebaikan yang menunggu untuk dipetik. Meruqyah bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Lebih dari itu, dengan dakwah sederhana yang kita masukkan dalam setiap sesi ruqyah kita, orang mendapat hidayah. Ada banyak ulama dan dai-dai di TV yang menyerukan tauhid, tapi mungkin dakwah mereka belum menyentuh orang-orang atau pasien-pasien yang kita ruqyah. Sebagian mereka masih belum tahu bahwa memakai gelang hitam yang terbuat dari benang untuk menangkal penyakit dan berbagai gangguan itu termasuk perbuatan syirik. Sebagian mereka masih percaya dengan jimat, mengikuti tradisi leluhur yang kufur dan syirik. Sebagian lagi masih mendatangi dukun. Namun ketika kita datang untuk membantu meruqyah mereka, itulah kesempatan emas untuk berdakwah, untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Ayolah, ladang pahala menunggu di depan sana. Apabila Anda sudah punya ilmu ruqyah, maka amalkanlah supaya ilmu itu bermanfaat, supaya ilmu itu berkah. Apabila Anda selama ini sudah menjadi peruqyah, lalu Anda berhenti karena takut risiko, maka ketahuilah, meskipun kita berhenti meruqyah, tidak serta-merta gangguan jin maupun tukang sihir kepada kita dan keluarga kita berhenti. Dan cara terbaik untuk mengatasi semua itu adalah dengan berlindung kepada Allah dan meruqyah itu sendiri. Begitu kan yang selama ini kita lakukan? Untuk mencegah gangguan, kita berlindung kepada Allah. Ajarkan kepada keluarga bagaimana cara membentengi diri. Namun apabila Allah takdirkan kita terkena gangguan, maka kita lakukan ruqyah, baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita. Sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Apabila
ilmu ruqyah itu adalah sepeda, ya. Maka ketika kita berhenti meruqyah, sama saja kita menyimpan sepeda itu di dalam garasi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apabila kita tidak memakainya, sepeda itu akan tetap ada di dalam garasi tersebut. Dia akan tetap ada di situ. Insya Allah tidak akan hancur. Selama kita menjadi muslim, selama kita sholat, selama kita membaca Al-Quran, ayat-ayat maupun surat-surat yang biasa kita gunakan untuk meruqyah selama ini masih akan tetap tersimpan di dalam ingatan kita. Amalkanlah. Kaum muslimin membutuhkan kita. Ramai orang terkena gangguan jin dan sihir. Di luar sana banyak tukang sihir dan dukun. Di YouTube itu banyak dukun membuat channel, banyak sekali. Sementara peruqyah itu sedikit. Kalau pasien-pasien ini tidak menemukan peruqyah, lalu kemanakah mereka berobat? Ke dokter? Oke. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku, para praktisi ruqyah syariah, melalui video ini saya mengajak, marilah kita sama-sama lagi, mari kita semangat lagi membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan. Terakhir dari saya, insya Allah akan selalu dalam keadaan aman bila tetap berada di pantai. Namun sebuah kapal tidaklah dibuat untuk itu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.